Mutohar yang biasa kita sapa Gus Mujab, yang kami banggakan para bunda-bunda Al Yasmin yang sekarang hadir di forum pesantren Digipreneur Al Yasmin. Apa kabar Ibu? Al Yasmin? Alhamdulillah. Kalau saya hafalnya kata terakhir, Alhamdulillah. Hari ini kita sudah masuk puasa yang ke-21 Ramadan. Tepatnya tanggal 11 Maret tahun 2026. Mungkin di antara bunda tadi malam ada yang qiyamul lail karena malam ganjil. Kalau di Al-Akbar itu ada sholat tahajud 4 rakaat 2 salam, kemudian sholat tasbih 4 rakaat 2 salam, kemudian diakhiri dengan sholat hajat 21, 22, 23, 25, 27 dan seterusnya. Biasanya kalau malam 25, 27 tambah banyak Ustadz, sampai tembus angka 40.000. Orang menduga-duga, wih iki Lailatul Qadar, wih iki puncaknya puncak ibadah dan sebagainya. Nah, saat-saat kita menanti Lailatul Qadar, hari ini akan dibahas Lailatul Qadar yang kurindukan. Para pemirsa, tanpa lama lagi kita serahkan sepenuhnya kepada Gus Mujab untuk berbicara soal Lailatul Qadar yang ku rindukan. Sekali lagi biar semangat, Al Yasmin, barokah, alhamdulillah. Monggo Gus. Matur suwun Pak Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan. Alhamdulillahilladzi anzala syahru Ramadan afdalas suhur. Alhamdulillahilladzi anzala lailatal qadri khairum min alfi syahr. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bunda Al Yasmin yang sore hari ini semoga selalu sehat, semoga Allah memberi keberkahan dalam hidup kita, Allah memberi keberkahan untuk kehidupan anak-anak kita, dan tentunya memberi keberkahan dalam rumah tangga kita. Dan tidak lupa para pemirsa dimanapun Anda berada, sore hari ini kita di hari yang ke-21 di bulan Ramadan, dan ini juga pertemuan kita di bulan Ramadan yang terakhir, nanti akan ngaji lagi di bulan Syawal. Kita bahasnya ini tepat. Tadi disampaikan oleh beliau bahas Lailatul Qadar, itu bahas Mbak Laila. Dan jadi kan kalau tahu di balik layar ini, saya itu dimintain tema sama beliau, Gus, dang, seiki, engko seiki, wis kadung flyer wis kerek ngetik gitu. Terus saya, Pak Hilmi minta waktu 3 menit untuk ngasih tema, tiba-tiba muncul tema ini saya. Jadi ini saya diminta tema itu 3 menit mikir saya. Apa ya? Lailatul Qadar yang kurindu. Para bunda semuanya yang dan para pemirsa,
yang tentunya semoga Allah memberkahi hidup kita semuanya. Kalau kita bicara Lailatul Qadar, ada dua struktur kata. Lailah, Al-Qadar. Lailah itu artinya malam, Al-Qadar artinya apa? Lah kita bahas. Para ulama menjelaskan tentang arti Al-Qadar itu beda-beda. Nah, nanti kita spesifik akan membahas surah Al-Qadar ayat 1 sampai ayat ke-5. Nanti saya jelasin pelan-pelan. Tapi sebelum membahas itu, kita bahas Lailatul Qadarnya. Para ulama ketika membahas bicara tentang Lailatul Qadar itu Bunda, itu ada banyak penjelasan yang bisa kita tarik. Yang pertama, ada yang mengatakan kalau Lailah kan sudah jelas artinya malam. Al-Qadar pendapat yang pertama itu artinya adalah sesak, malam yang penuh sesak. Dikatakan oleh para ulama, nabiun mimma'nad dhaik wa adamis sa'ah. Kata Al-Qadar itu muncul dari makna artinya sempit, tidak luas, penuh sesak. Kenapa kok dikatakan malam penuh sesak? Ini pendapat yang pertama. Alasannya, fa inna lailatal qadari hiya lailatu tadjikil ardi fiha bimalaikatir rahmati yanjiluna fiha. Kenapa dikatakan malam penuh sesak? Karena pada malam itu malaikat yang membawa rahmat pada turun ke bumi. Jadi malaikat medun kabeh. Kalau tadi beliau menceritakan Al-Akbar kalau 25, 27, 40 ribu, niki luweh saking niku. Medun kabeh. Yang di dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar ayat 4 itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Artinya kalau kita bicara tentang Lailatul Qadar berarti malam yang penuh sesak. Sesak oleh siapa? Oleh para malaikat yang membawa rahmat untuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat ini ada ndak di ayat Al-Quran yang lain yang korelasinya artinya sama? Ada. Ini namanya kalau kita belajar tafsir itu namanya tafsirul Quran bil Quran. Mentafsiri Al-Quran dengan Al-Quran. Ada lagi, itu derajat yang paling tinggi Bunda. Tafsirul Quran bil Quran. Habis itu tafsirul Quran bil hadis. Tafsirul Quran bi aqwalis sahabah. Kemudian tafsirul Quran oleh ulama-ulama. Tahu urutannya tafsirul Quran bil Quran. Nah, apa benar artinya Al-Qadar itu artinya penuh sesak, sempit? Itu seperti di dalam surah Ar-Ra'd ayat 26, yaitu Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang meluaskan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah yang menyempitkan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Yakdir itu artinya sama dengan Al-Qadar, yaitu sempit, sesak, itu artinya. Itu pertama Bunda. Pendapat yang pertama apa tadi? Malam yang penuh sesak. Tapi sesak iki dudu sesak masalah. Dudu sesak pusing bayar utang, tapi sesaknya karena malaikat rahmat turun ke bumi. Bisa dipahami ya Bunda ya? Berarti artinya sesak di sini, sempit di sini artinya apa? Positif kan? Karena di situ malaikat rahmat turun. Itu namanya turunnya malaikat yang membawa rahmat, yang dikatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Yang kedua, pendapat yang kedua, al-wajhusani, pendapat yang kedua. Apa artinya Al-Qadar itu? Dikatakan fi anna lailatal qadari data qadarin wa sya'nin 'adimin 'indallah.
Apa malam Lailatul Qadar itu? Pendapat yang kedua adalah malam yang penuh kemuliaan, malam yang penuh keagungan. Malam yang mulia, malam yang penuh keagungan. Itu seperti di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Kalau di Al-Qadar kan jelas, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Di ayat yang lain Ad-Dukhan menerjemahkan malam ketika turunnya Al-Quran itu malam apa? Fi lailatin mubarakah. Makanya tadi dikatakan malam Lailatul Qadar itu apa? Malam yang penuh kemuliaan, malam yang penuh keagungan. Itu cocok dengan surah Al-An'am ayat 91. Surah Al-An'am ayat 91 itu dikatakan wa ma qadarullaha haqqa qadri idz qalu ma anzalallahu ala basyarim min syai'. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Bahasa qadarullah artinya mengagungkan. Makanya wa ma qadarullaha haqqa qadri, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Lailatul Qadar artinya malam yang penuh keagungan. Oke, sudah berapa Bunda? 2. Oke. Makanya kita kalau ngaji fikih, ngaji tafsir, semakin bacaan kita banyak, maka semakin banyak pilihan. Semakin pikiran kita luas, kita tidak sempit, tidak mudah menyalahkan orang. Enggak yuk, aku ngaji Al-Qadar itu malam kemuliaan, mosok malam sempit barang. Nah, ternyata ada kan, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wayakdir ini sama dengan Al-Qadar, artinya ada musa'ah wadhayiq gitu. Oke, sekarang yang ketiga Bunda. Yang ketiga dikatakan malam Lailatul Qadar adalah malam takdir, malam penentuan. Karena pada malam itu Allah menentukan urusan manusia 1 tahun ke depan. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Qadar itu kan jelas, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr, dengan membawa segala urusan. Maka dikatakan qad ukhidat minat takdir ay annaha lailatut takdir. Artinya malam Lailatul Qadar adalah malam penentuan, malam di mana nasib diri kita sebagai manusia 1 tahun ke depan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya memakai redaksi min kulli amr, segala urusan itu kemudian diatur oleh Allah. Itu cocok dengan surah Ad-Dukhan ayat 4-5. Fiha yufraku kullu amrin hakim amram min indina inna kunna mursilin. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Semua dijelaskan, artinya kita semua dicatat. Makanya Bunda, kenapa kok saya yakin, karena memang di kota sekarang itu tren, dan itu sudah mungkin 5 tahun ini ya. Tren masjid itu ada qiyamul lail. Sampai ada media-media itu qiyamul lail di Surabaya, masjid ini, imamnya ini, tema kajiannya ini. Mereka mengumpulkan flyer-flyer se-Surabaya. Itu ada. Tren sekarang. Di Ampel, dari dulu kalau di Ampel, Al-Akbar, di mana lagi di Al-Falah, masjid-masjid besar ada. Masjid yang enggak besar-besar itu tetap ono, masjid perumahannya ada. Ono sing bahkan mendatangkan langsung syekh dari Arab. Ada. Sampai begitu, Masya Allah. Itu artinya orang menyambut dengan gembira. Baik, kalau kita sudah tahu apa itu Lailatul Qadar, kan kita sudah tahu tadi Bunda, yaitu
Yang pertama apa tadi? Malam penuh sesak. Yang kedua, malam penuh kemuliaan, penuh keagungan. Yang ketiga, malam penentuan. Masya Allah. Hari ini ono ujian nih loh ini kok. Hari ini hari terakhir ono door prize gitu. Baik. Sekarang kita bahas tafsirnya Bunda. Nanti di ujung kita bahas Lailatul Qadar itu kapan. Nah, kita bahas tafsirnya dulu ini. Jadi surah Al-Qadar itu statusnya Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrahnya Kanjeng Nabi. Makkiyah itu bukan berarti turun di Mekah, enggak, tetapi turun sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Madaniyah turun setelah hijrahnya Kanjeng Nabi. Nah, kita bahas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang menarik Bunda, kata-kata Lailatul Qadar diulang 3 kali. Oke, ini kalau dalam balaghah namanya itnab. Kenapa kok disebut 3 kali? Kalau dalam balaghah disebut dengan litafhim wa ta'dhim, untuk mengagungkan. Artinya Allah sangat mengagungkan malam ini. Allah saja mengagungkan, apalagi kita. Kan gitu. Kayak kita loh Bunda. Wong jenenge disebut terus. Umpamane niki yang kami hormati Bapak Presiden. Engko gang 10 menit nek. Kemudian oh ya yang kami hormati Bapak Presiden. Itu memang karena memang mulia, memang dan harus dimuliakan karena pemimpin kita. Sama. Allah menyebut berulang-ulang hanya dari 5 ayat. Allah menyebutnya 3 kali. Kurangnya apa? Sungguh aku menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Kemudian disebut lagi, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa Allah kok enggak menyebut itu gitu aja? Tilka. Tapi disebut bukan dengan isyarah, tapi disebut langsung spesifik. Hanifah. Daripada amit saya ana wong yang kami hormati, kepala atau direktur perusahaan Intan Sanjaya umpamanya, dengan menyebut begini, yang kami hormati Ibu Sanjaya selaku direktur. Beda apa sama? Ini sama. Ini sama. Allah menyebut secara langsung Lailatul Qadar. Oke. Itu yang pertama Bunda. Lagi kita akan bahas sisi balagonya dulu. Allah ketika di ayat yang kedua bertanya dengan redaksi istifham, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Muhammad, ini yang dawuh teng Kanjeng Nabi. Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Istifham. Istifham ini satu pertanyaan yang itu pertanyaannya bukan untuk apakah yang bertanya tidak tahu, bukan. Memakai redaksi wama bukan hal adroka, bukan seperti itu. Wama itu kalau dalam balaghah namanya litafhim, mengagungkan. Yang ditanya, yang perihal yang ditanyakan itu sesuatu yang agung, maka kemudian mengakhiri redaksi wama adroka ma Lailatul Qadar. Oke, ini kita sisi balaghah dulu. Yang ketiga dari sisi balaghah ayat ini Bunda, kalau jenengan tengok di ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun pada malam itu para malaikat dan roh. Roh itu siapa? Jibril. Turun pada malam itu para malaikat dan roh pada malam itu atas izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ini kalau ilmu komunikasi. Jibril itu kan malaikat.
Terus ngapain? Sudah nyebut tanazzalul malaikah, ruh disebut. Artinya Jibril disebut. Ini artinya malaikat ini juga spesial. Itu kan kayak gini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para bunda-bunda Al-Yasmin, terkhusus sebut satu. Atau yang kami hormati para hadirin hadirat, terkhusus kepada Kiai A, terkhusus kepada Bu Gubernur. Artinya kita itu diajari oleh Allah bagaimana ketika memang orang itu spesial, ya memang sempatasnya diperlakukan spesial, bukan masalah podo-podo lapo dibedakno, enggak bisa. Ya memang itu posisinya, itu porsinya. Adil itu tidak melulu sama. Adil itu adalah tahu porsi. Mana ada anak kuliah disangoni 5.000. Saged dah. Dan saged lari TK jangan teraken sepeda wis digawani potlak, wis digawani snack kayak 5.000 wajar. Sama. Jangan juga jangan tersindir ketika ada orang kemudian dalam sambutan yang disebut apa ini. Ya jangan, ya memang itu sudah sepantasnya untuk dihormati. Oke. Sampai sini bisa dipahami Bunda? Kemudian yang unik dari Al-Qadar ini ada yang unik. Coba dengan perhatikan. Saya baca ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jangan fokus yang belakang semua. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Berirama atau tidak? Berirama. Al-Qadr. Yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sama enggak? Oke. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Sama tidak? Ujungnya ro. Oke? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sama tidak? Ini kalau dalam balaghah namanya murassaq. Al-Qadr, Syahr, Amr, Fajr, ini namanya sajak murassaq namanya. Aku gak ero nak ning kene sing guru bahasa Indonesia jenenge apa kuwi. Tapi nak dalam balaghah bahasa Arab itu namanya murassaq. Itu dikatakan tawafukul wasil mura'atar liru'usil ayah. Dia menjaga ujung ayat itu sama semuanya. Qadr, Syahr, Amr, gitu, Fajr, sama kan? Lah itu namanya sajak murassaq. Wis saiki awake dhewe wis weruh apa iku Lailatul Qadar wau sampun. Terus balagoi ning surah Al-Qadar. Dia termasuk surah Makkiyah. Sekarang kita bahas kaitannya kenapa ayat ini turun. Al-Quran itu Bunda, tidak semua yang turun selalu ada latar belakang. Saya ulangi, yang kita mengenal dengan istilah asbabun nuzul. Tidak semua hadis itu ada latar belakang yang kita mengenal dengan istilah asbabul wurud dari ilmu hadis. Tapi juga jenengan jangan setiap ayat tanya ayat ini turun gara-gara apa. Tidak semuanya, bahkan lebih banyak yang tanpa latar belakang. Tiba-tiba turun, Allah kasih wahyu gitu, tanpa ada latar belakang. Kalau surah Al-Qadar ini ada latar belakangnya. Latar belakangnya apa? Ada dua versi. Tapi versinya ini saling melengkapi, bukan bertentangan, tapi saling melengkapi. Yang pertama diriwayatkan oleh seorang sahabat an Abi Hatim wal Wahidi an Mujahid, dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min bani Israila labisas silah fi sabilillah alfa syahrin fa ajabal muslimuna min dalik. Kalau riwayat yang satu dikatakan Kanjeng Nabi itu pernah bercerita menyebut sosok laki-laki dari kalangan Bani Israel dari era dulu. Hidupnya itu selalu jihad di jalan Allah, membawa pedang kurang lebih 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun lebih sedikit.
83 tahun jihad di jalan Allah. Lah para sahabat iki, waduh jeneng Nabi lah, ya apa awake dhewe iso kaya ngono. 80 tahun. Duh. Wis muga-muga dawa umur kabeh nggih Bu nggih. Awake dhewe ku nak kepengin njaluk pangeran ya dawa umur tapi sehat. Aja dawa umur dadi kembange amben nyusano sing urip lah. Nyusano sing sehat. Dawa umur tapi sehat. Umur 100 ngono lho enak ya. Ada ta Bu, ketuweken. Wis gak iso macak nggih. Sapa sing dipacaki? Oke, kalau lanjutaken. Loh, awake dhewe dadi wong tuwa kuwi kan ya cita-citae kan ndampingi anak, menangi putu. Kan ngoten nah. Sinten sing mboten kepengin sehat? Sinten sing mboten kepengin umure dawa? Wong sampai dibelani nge-gym, ngombe vitamin, nopo? Kan memang nggih sehat, men dawa umur. Lah terus ndak aku gak kepengin umur dawa. Nek umur dawa sing barokah. Niki penting. Pun versi yang kedua itu ada di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari diterangkan. Jadi dulu Kanjeng Nabi, lagi-lagi Kanjeng Nabi yang bercerita. Kalau yang cerita pertama kan orang jihad fisabilillah selalu membawa pedang di jalan Allah 83 tahun lebih. Kalau yang ini versi ini Kanjeng Nabi bercerita bahwa dulu ada Bani Israel, setiap malam dia sholat malam. Kalau malam hari dia sujud kepada Allah, tapi kalau dia siang hari dia jihad di jalan Allah. Sampai dikatakan di sini, rajulun yaqumul laila hatta yasbaha hatta summa yujahida al-aduwa bin nahar hatta yamsiya. Sampai dikatakan dia ketika malam bersujud kepada Tuhannya dan ketika pagi hingga petang dia kemudian jihad di jalan Allah. Maka orang itu melakukannya kurang lebih 1000 bulan. Maka kemudian Gusti Allah ngenehi keistimewaane umat Kanjeng Nabi kon gak perlu 83 tahun, gak perlu 1000 wulan, wis tah ibadah ning dalu kuwi nilainya sama. Enak kan? Kayak awake dhewe nggih salat 5 waktu, tapi nilainya seperti salat 50 kali. Tidak kayak Bani Israel. Kulo panjenengan mesti ini kan Isra'e Kanjeng Nabi itu kan dapat oleh-olehnya 50 waktu. Tapi kulo jenengan Kanjeng Nabi dilingno kalau Nabi Musa. Itu hadisnya sahih. Umatmu gak kuat. 5 mawon Nabi Musa pun sanjang, jalu kurang nek Kanjeng Nabi mboten purun. Ndak 5 mosok jauh kortingan nah. Teko 50 lho. Sopo sing gak izin lho. Wong nawar, piro Bu? Omahe regane 2 miliar. Mari ngono nak saiki 50 kena 5 niku pirang persen? Dipecah 10 kan, bukan persen, dipecah 10. Saiki nak omah rego 2 miliar, nak dipecah 10 berarti kena pinten, Bunda? 200 juta. Mosok apik nawar. Lho kisinen to ya. Lho wong rego 2 miliar dikekno 200 apik nawar pantes napa mboten? Mboten. Lho kados Kanjeng Nabi asale 50 mari ngono kena pinten? 5 kok apik nawar ya napa gak nggih. Mboten masuk. Ngoten nggih Bunda. Oke. Jadi ada 2 versi asbabun nuzulnya. Ada yang diceritakan itu bahas jihad saja, tapi yang ini ada sholat malam, ada ibadah malamnya. Kemudian para sahabat, waduh koyok ngoten nggih mboten saged. Kapan ngoten? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita keistimewaan. Ibadah pada 1 malam saja itu sudah dinilai seperti ibadah 1000 bulan. Baik. Clear ya sudah ya Bunda ya. Kemudian kita sekarang pertanyaannya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, aku menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dan apa itu Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Apa kelebihannya? Disebutkan kan? Pada malam itu tanazzalul malaika, pada malam itu malaikat turun bersama Jibril dengan mengatur segala urusan yang telah Allah izinkan untuk mereka. Sing ngatur kematian, sing ngatur ngeten. Sedanten diselesaikan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya Bunda, kalau kita singkat gitu, malam ini spesial kenapa? Ada 3. Malam itu dalam sejarahnya Al-Quran pernah diturunkan secara utuh. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak. Di dalam surah Al-Qadar, di dalam surah Ad-Dukhan, di dalam surah Al-Baqarah 136 itu bahas tentang malam itu Al-Quran diturunkan. Tapi diturunkannya munajjaman, global 30 juz. Oleh para ulama menjelaskan diturunkan dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Langit dunia itu mana? Ya langit dunia. Di situ ada Baitul Ma'mur yang dihuni oleh para malaikat. Itu namanya minal Lauhil Mahfud ila sama'id dunya. Lah, gelombang kedua turunnya Al-Quran kapan? 23 tahun minas sama'id dunya ila Rasulillah. Jadi turunnya Quran itu 2 step Bunda. Dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, itu para malaikat dengar. Kemudian dari langit dunia, kemudian diturunkan kepada Rasulullah kurang lebih 23 tahun. Makanya Masya Allah, keistimewaan pertama malam ini adalah, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Quran diturunkan. Artinya itu hanya 1 season saja dulu pernah diturunkan. Lah pertanyaannya, apakah Lailatul Qadar itu sampai sekarang masih ada? Tiap tahun, setiap Ramadan ada? Ada. Bukan hanya malam di mana diturunkan Al-Quran. Ada 2 peristiwa yang dicatatkan di dalam soal Qadar. Tanazzalul malaika, para malaikat turun membawa rahmat. Yang kedua, salamun hiya hatta matla'il fajr, kedamaian, keselamatan sampai terbitnya fajar. Makanya kenapa itu ditunggu-tunggu Bunda? Kenapa ditunggu-tunggu? Makanya Masya Allah, semoga Allah perjumpakan kita dengan malam Lailatul Qadar. Nah sekarang pertanyaannya, kita kan sudah membahas definisinya gitu. Terus kita sudah bahas apa lagi tadi? Penafsiran ayat, makiyah, balaghahnya, terjemahnya sudah. Sekarang kita masuk di intinya. Kapan? Gitu kan? Wong paling enak anak dikandani itu kapan? Kapan? Pertanyaannya kapan? Jawabannya kapan-kapan. Gitu? Ya Allah. Maka ini saya langsung menjelaskan. Wal asah annaha fil ashril awakhir min Ramadan wa annaha fi lailatul witr. Ini kesimpulan para ulama mayoritas, yang namanya Lailatul Qadar itu terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan, dan potensi terbesarnya adalah di malam ganjil. Makanya kenapa masjid-masjid itu 10 terakhir ambil ganjil, karena memang itu pendapat mayoritas, pendapat yang kuat. Makanya tadi saya bacakan, wal asahhu annaha fil asril awakhir min Ramadan wa annaha fi lailatul witr. Pendapat yang sahih, yang itu yang terbaik daripada pendapat-pendapat yang lain, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, dan tepatnya adalah malam ganjil. Muncul pertanyaan, ya sudah, nyatanya ini sudah dipakai oleh di masjid-masjid dunia. Di Masjidil Haram 10 terakhir ada Qiyamul Lail, di Masjid Nabawi ada. Jangan umroh Ramadan ada Qiyamul Lail di sana. Hampir semua. Makanya karena itu memang pendapat yang kuat, pendapat mayoritas, pendapat yang sahih daripada pendapat-pendapat yang lain. Walaupun ada
pendapat A, B, C, D. Pertanyaannya, kenapa kok Gusti Allah kok gak digawe malam 23 ngono ae? Kok ganjil wae saya dirahasiakno? Ganjil saja masih dirahasiakan. 21 kah? 23 kah? 25 kah? 27 kah? Atau 29? Maka ada minimal 3 alasan kenapa dirahasiakan. Nah, ini biar jenengan kula tahu, menro. Dan ini kadang, amin saya jenengan nanti, kayak ini Pak Ilmi, jenengan kulo, sinten mawon, sing seiki ngopeni wong akeh. Kayak nak di pondok ngopeni santri, di perusahaan ngopeni pegawai. Iku akeh wong pimpinan pesantren atau pimpinan perusahaan atau kepala sekolah atau apa. Kadang tidak setiap keputusan itu disampaikan. Loh itu karena kebijaksanaan, jangan dikira. Contoh ya misalnya, umpamanya ono siji perusahaan, ndak tek kondo. Wis duwe rencana budalno umroh pegawai ini. Tapi mboten nate disampaikan, biar. Memang kalau disampaikan malah ndak bijak, engko dia semangat kerja gara-gara diumrohno. Nah, Gusti Allah gawe malam Lailatul Qadar rahasia itu juga ada tujuannya. Pertama apa? Ini pertama. Mari bora iki gitu. Pertama, ini sebagaimana di dalam tafsir Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi ini diterangkan, beliau mengatakan seperti ini. Innahu ta'ala akhfa hadhil lailah liwujuhin. Kata beliau, Allah merahasiakan Lailatul Qadar ini karena banyak hal. Pertama kata beliau, annahu akhfaha kama akhfa sairul asya fa inna akhfal ijabah fid du'a liyubaligu fi kulli da'awat. Kata beliau begini, Allah itu merahasiakan Lailatul Qadar sebagaimana hal-hal yang lain dirahasiakan. Rizki dirahasiakan, jodoh dirahasiakan, kematian dirahasiakan, semua dirahasiakan. Kata beliau, sebagaimana berdoa, apakah dikabulkan atau tidak, sengaja Allah tidak menampakkan dikabulkan atau tidak, liyubaligu fi kulli da'awat, supaya doanya itu ada powernya. Lalu kalau aku hasil mari ya, mari dong. Sengaja sama Allah supaya mintanya itu kemudian temen sampai nangis, sampai mentok gak ada suaranya sisa. Lah itu kan memang rahasia Allah. Kata beliau Imam Ar-Razi dalam tafsirnya beliau mengatakan, loh, Lailatul Qadar itu sebagaimana doa dirahasiakan terkabul atau tidak, supaya orang mintanya serius. Poin 1 dikatakan lagi, wa akhfa waliyahu fima bainan nasi hatta yu'azzimu likullin wa akhfa qabulat taubah. Kata beliau begini, sebagaimana Allah merahasiakan kekasihnya, wali-wali Allah, Allah memang nggak menampakkan walinya Allah supaya orang bisa menghormati siapapun dia. Bisa saja tukang becak, bisa saja, mohon maaf, kalau sekarang mindsetnya masyarakat itu pejabat itu kan dikatakan banyaknya itu kan kayak negatif, atau umpama apapun lah, terus orang yang bekerja hina, becak atau apa mungkin dianggap masyarakat hina. Tapi Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya. Bisa saja dia menteri, bisa saja dia gubernur, bisa saja dia tukang petani, bisa saja dia pedagang. Jangan dikira kemudian wali itu kudu kiai, wiridan. Allah merahasiakan itu supaya orang menghormati semua tanpa memandang siapa profesinya apa. Oke. Yang ketiga, sudah masuk tanya jawab, tak tambah sidik. Kemudian yang ketiga, kata beliau begini, loh, kalau kemudian kenapa malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan? Itu seperti kayak orang yang mengharap pertaubatan, Allah merahasiakan tobatnya diterima atau tidak supaya dia benar-benar bertaubat. Supaya dia benar-benar
bertaubat. Makanya Masya Allah, makanya Bunda semuanya dan para pemirsa, Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah supaya kita apa? Ini yang paling penting sudah. Supaya kita serius bersungguh-sungguh untuk mencarinya karena dirahasiakan oleh Allah. Kira-kira nak lomba digawe kok ngono kan ya seru. Lah kira-kira nak wis dikandani kan nggih mboten seru. Gitu? Makanya sampai di sini dikatakan kalau manusia umat Islam itu atau para kekasih Allah itu bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar, maka Allah membanggakan manusia-manusia itu di hadapan malaikat. Tonton iku sing Mbak Arani jari aku pas gawe menungso yufsiduna wa yasfikud dima. Mereka membuat kerusakan dan mengalirkan darah di bumi. Tonton niku lho. Di iku lho ora weruh sampai dibelani tangi dalu, macam-macam. Tonton malaikat iku lho hambaku sing Mbak Arani jari Gusti jenengan gawe iki nek bumi ku gawe kerusakan. Tonton iki lho. Dhek gak weruh lho golek tenanan supaya dia mendapatkan Lailatul Qadar. Dan orang yang seperti itu dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Ngoten. Monggo masuk pertanyaan-pertanyaan. Monggo. Masya Allah. Pemirsa dan para Buddha sekalian yang berbahagia, saya baru ngeh bahwa salah satu tafsir, salah satu penjelasan soal Lailatul Qadar adalah malam penuh Sesat. Semalam di Al-Akbar itu ada keluarga yang bawa kasur, ada keluarga yang bawa rantang nasi. Ibunya ibadah, anaknya tidur. Ada yang bawa tenda. Ada yang bawa tenda? Ada yang bawa tenda. Padahal tempatnya di sekitar beduk. Saya tanya, karena satu pengen keluarganya bisa beribadah dengan tenang, tapi anaknya bisa tidur nyenyak. Kalau suami istri ke masjid, di rumah anak tidak ada yang rambut, kan kepikiran. Ini yang kemudian jadi paham, oh iya, malam penuh sesak, malam penuh kemuliaan, malam penentuan. Makanya orang kalau ke masjid, wis pokoknya budal wis gawakno sembarang kalir gitu kan. Bahkan kadang ada keluarga yang habis sholat qiyamul lail, kemudian sahur, dan mereka tinggal buka mobil isinya rantang makanan. Artinya saking kepinginnya bahwa malam itu mereka tidak tertinggal sedikit pun untuk beribadah. Nek mulai ngantuk, nek mulai hilang jamaah subuhnya. Masya Allah. Ini yang kemudian dikadu-kadu, no yo bener, malam penuh sesak, parkirnya yo sesak, wudhunya yo antri, dalam masjid juga penuh dengan jamaah. Iku sing menungso, durung malaikat. Durung sing malaikat, Masya Allah. Bunda penasaran kan? Kira-kira bagaimana cara kita sama-sama untuk meraih kemuliaan di malam Lailatul Qadar? Kira-kira ada enggak yang pengen dapat Lailatul Qadar? Nah sekarang ada enggak yang pengen tanya? Oh satu, pun monggo langsung Bunda. Mic-nya mana Pak Kintan? Nah, ini mau tanya, sebutkan ini yang depan ini. Nah, dari mana Bunda? Apakah termasuk yang bawa tenda tadi atau bukan? Saking pengennya beribadah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Yai. Nggih, monggo. Saya Bunda Reni. Yang saya tanyakan adalah tadi kita mengetahui bahwa malam Lailatul Qadar itu merupakan rahasia dari Allah. Tapi sebagai umat manusia, adakah di-spill sedikit kira-kira tanda-tandanya bagaimana ya supaya kita mengetahui untuk semua berkeinginan untuk meraih malam Lailatul Qadar tersebut. Itu saja pertanyaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo Ustadz, pokoknya dibuka titik ae lah. Bahasanya Chandra mau disepil ya. Baik Bunda. Gini Bunda, tadi saya sudah sampaikan di awal, wal asah, pendapat yang sahih
bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan. Oke, spill 1. Oke. Nah, spill 2 dikatakan wa annaha fi lailatal witr. Itu terjadi pada malam ganjil. Spill kedua. Nah, oke. Sekarang tak kasih lagi spill ketiga. Spill ketiga ini paskanya. Pasca Lailatul Qadar. Para ulama menyebut ketika malam itu tadi kok malam Lailatul Qadar, maka anginnya tidak panas, tidak dingin. Laisal haroroh wal burd, tidak panas, tidak dingin. Tenang. Mungkin bahasa jenengan sejuk. Tapi yang repot pas di Indonesia kita tepaan mendung terus. Kan susah kan? Lah, makanya itu paskanya. Tapi kalau yang perannya kan enak kan? Malam 10 terakhir ganjil. Kalau paskanya ya tadi. Terus matahari ketika terbit dengan tengok pada pagi hari warnanya putih. Putih. Jadi kan kadang matahari begitu kan ya, mboten-mboten abang-abangnya ngeten loh, putih gitu. Ya sudah, itu gambarannya oleh penelitian para ulama. Ngeten nggih Bunda nggih. Baik. Nah, ada 3 spill, 4 spill Bu. Tinggal ditet ini. Cuman memang gini Gus, repotnya kalau spill yang keempat tadi kan paskanya itu kan. Sejuk, silir-silir. Saiki AC ini biasanya 21, 23, kok sejuk. Nah, itu yang bisa mengetahui begitu. Kalau wong kota rodok susah. Tapi biasanya wong pesisir. Itu kan enak itu. Air itu tenang. Banyu niku mboten mili, tapi mili ini pelan banget. Tapi nak biasa kula wong pesisir, Bu. Jadi kula niku pinggir pantai kula. Wong laut. Niku angin, air itu sangat merasakan. Kalau di kota rodok susah. Ono gedung-gedung dukur, suara bising. Kalau tapi kan di desa kan bener-bener denger. Oke. Tapi kan yo pancen siji-siji wilayahe, ngaten. Nah, ini yang kemudian juga ketemu lagi. Orang habis sholat di Al-Akbar, karena kami di Al-Akbar kalau malam-malam ganjil rata-rata terutama 25-27 di halaman luar Al-Akbar setelah sholat malam ya pukul 3 sampai pukul 4 pagi lah di luar itu wakil di bawah pepohonan, di lapangan, di Taman Gensi, di Peradaban itu penuh dengan banyak orang sesak. Ya barangkali spill yang keempat tadi kan lagi pohonnya kok anginnya gak gerak-gerak gitu ya. Wah mantap ini berarti. Mantap, tapi saya itu trennya memang kalau sahur di malam ganjil di akhir Ramadan di Al-Akbar itu di luar sangat banyak, terutama keluarga. Jadi sahur mereka, dahar mereka itu ya di bawah pohon. Beratapkan langit. Beratapkan langit. Dan dilalai tidak hujan kan. Sehingga mereka sambil nunggu adzan subuh rata-rata orang lebih banyak nek bahasane wong nom kongko lah itu kan. Bersama keluarga nikmati dahar sarung. Karena itulah biar spill yang keempat terjawab, monggo Ibu mantun sholat qiyamul lail malam-malam ganjil keluar. Delok nangis sorwit. Pohon ku gak gerak-gerak gitu. Oh gak eksis. Lah nek tambah ongkep yang nggo kipas gitu. Ada lagi yang tanya? Monggo. Yang depan Mbak Kintan. Nah, monggo. Nah, ini mic-nya ini biar yang ini Mbak Kintan depan. Sebutkan nama saking bunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bunda Afi, saya menanyakan gini Ustadz, apakah Lailatul Qadar itu bisa diterima apa diraih oleh apa hanya di dalam masjid? Karena kan kita mengingat ada wanita yang masih menstruasi. Nah itu kalau kita pingin meraihnya seperti itu gimana Ustadz? Gitu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, tambah setunggal malek Gus, tadi yang di belakangnya tadi siapa? Sekalian. Monggo. Boleh. Dari sekalian karena waktunya sudah berkejaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, saya Diana Raharjo. Ustadz tadi disebutkan di antaranya 10 malam terakhir itu tanda-tanda munculnya Lailatul Qadar, kemudian terutama di malam-malam ganjil.
Nah, perlu kami pengen tahu juga Ustadz, amalan-amalan apa saja selain iktikaf dan juga sholat malam. Matur nuwun. Baik. Monggo Ustadz, ini ada apakah Lailatul Qadar itu indoor saja atau ada outdoornya? Nah, baik. Kalau tadi pertanyaan yang pertama itu apa Bunda tadi? Yang pertama? Oh iya, apakah hanya kaitannya dengan ritual ubudiyah itu ya, ibadah? Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana cara meraihnya gitu ya? Jadi gini Bunda, Allah itu kasih kita kesibukan berbeda-beda. Kita tidak bisa kemudian menyamakan, mohon maaf, orang yang harus jam 3 berangkat ke pasar, kemudian disamakan dengan orang yang pas jam 3 itu kemudian mereka ke masjid. Mungkin kalau kita tengok loh, setahun sepisan mosok sih nyepakno mosok gak gelem, ngono kan gitu ya. Tapi kan tidak semua orang sama kayak kita. Saya punya teman, punya restoran, kalau Ramadan libur. Sudah dia kerja selama 11 bulan, Ramadan libur, pegawainya digaji utuh. Pegawainya diliburkan, gaji utuh, tapi ono syaratnya, siji Syawal mlebu. Alasannya juga baik, bukan apa-apa. Akeh wong sing unjung-unjung, sing silaturahmi kadang golek mangan. Ada. Jadi dia kalau 1 bulan full Ramadan diliburkan, tapi digaji utuh pegawainya. Masya Allah nih. Ya, artinya begini Bunda, orang kita tidak bisa melihat bahwa untuk meraih Lailatul Qadar harus di dalam masjid. Nah, siapapun bisa meraih dengan ritualnya masing-masing. Sama kayak kita nggih, mohon maaf, ono wong wancine tarawih sing sitok tetep dodolan bakso. Jare sing dodolan bakso, lho pas tarawih iku rame wong jajan. Jenengan mau protes, wancine tarawih malah dodolan rame. Loh, kita kan tidak tahu dia tarawihnya nanti saat pulang. Artinya meraih Lailatul Qadar itu selalu konotasinya tidak selalu dengan masjid. Cuma menjawab pertanyaan yang kedua, cuma Kanjeng Nabi itu ngasih contoh loh, perilaku. Itu kan sunnah kan. Perilakunya Kanjeng Nabi itu kalau 10 terakhir beliau lebih giat daripada puasa hari yang pertama atau 10 yang kedua, tengah-tengah. Itu kan sunnah. Artinya Kanjeng Nabi memang ngemeno. Sama berarti kalau kita ya nak isok ngemeno, walaupun enggak 10 dino ya kadang sedino rong dino ono. Ngeten lah. Pertanyaannya, kalau kita bisa usaha di masjid, apa sih yang dilakukan? Ada 3 minimal. Pertama, iktikaf itu auto sudah. Kalau ke masjid kan ya kita iktikaf itu auto. Saya ada pembahasan sendiri itu bab iktikaf. Luar biasa. Iktikaf. Lah, apa sih saat kita di masjid itu ngapain? Minimal 3 hal. Minimal 3 hal Bunda. Minimal 3 hal. Ini kalau jenengan di masjid loh ya. Kan kita tadi sudah bahas di yang pertama, apik kerja, kok ibadah itu ya tetap dinilai karo pangeran, golek nafkah kok. Ngoten toh? Lah, apa yang dilakukan kalau di masjid? Minimal 3. As-sholah dikatakan di dalam kitab Iqna itu fayuhyiha al-awwal as-sholah. Sholat sunnah sebanyak-banyak. Kalau tadi di Al-Akbar ada sholat qiyamul lail, ada sholat tasbih, ada sholat apa tadi? Hajat. Monggo, apapun, mau kuat 1 rakaat pun tidak apa-apa. Mulai ini Al-Akbar sholatnya rada adil niku. Tarawih 8 break, sing gak kepingin 8 ya lanjut, sing 8 minggir. Wadil ini. Baik. Kemudian yang kedua adalah qiraatul Quran. Kalau di masjid yang dilakukan selain sholat adalah qiraatul Quran, baca Quran. Yang ketiga sebagaimana di dalam kitab Iqna adalah kasratud doa, memperbanyak doa. Doanya apa? Sudah dikasih sama Kanjeng Nabi, khusus spesial kalau kula jenengan ning Lailatul Qadar. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sudah itu. Kalau jenengan di masjid. Kalau jenengan di luar, ibu-ibu harus masak. Tadi kan kayak beliau Pak Hilmi cerita,
sudah bawa rantang. Artinya kan prepare gitu loh, biar bisa sama-sama Lailatul Qadar semuanya. Jangan suaminya tok sing budal ning masjid, bojone masak gitu kan. Wis lah tuku wae longgo dipangan ning masjid. Apa maneh nak ning masjid wis cepak ono sahur bersama kayak gitu. Gitu ya Bunda ya. Baik, cukup. Pemirsa, para Bunda sekalian yang berbahagia, waktu jua yang membatasi kita, tanpa terasa sudah 60 menit kita melakukan kajian tentang Lailatul Qadar yang dirindukan. Kajian Al-Yasmin setelah ini akan libur sampai nanti Syawal baru akan buka kembali. Insya Allah di pesantren di Jibran Al-Yasmin tanggal 5 April wonten apa? Wonten Gus Ikdam pengaosan akbar, tempatnya di halaman Al-Yasmin, jadi sampai ke Masjid Al-Akbar sana. Jadi ribuan orang akan hadir sebagai kajian pembuka setelah libur Ramadan. Nanti setelah itu baru kajian Al-Yasmin rutin setiap Rabu akan dibuka kembali. Monggo Ustadz, sebagai akhir dari kajian Senja Al-Yasmin dimohon untuk doa dan wasap. Monggo. Baik Bunda, sebelum kita doa, saya ingin menyampaikan satu penutup hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qama lailatal qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang kemudian menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan kesungguhan, maka Allah akan mengampuni atas segala dosa yang telah dilakukannya. Iman itu artinya apa? Dia meyakini bahwa di dalamnya ada kemuliaan. Ihtisaban itu artinya apa? Dia mengharap bahwa untuk meraih ridho Allah bukan karena yang lain. Maka kemuliaan akan didapat siapapun yang berjumpa dengan Lailatul Qadar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, pemimpin-pemimpin kami. Allahumma ya Allah, jadikan bangsa kami menjadi bangsa yang penuh dengan keberkahan. Anugerahkan untuk negara kami ya Allah, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anugerahkan untuk para pemimpin kami kekuatan untuk mengemban amanah. Anugerahkan untuk para pemimpin kami untuk istiqomah di dalam jalan kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Anugerahkan untuk anak keturunan kami ya Allah, anak-anak yang soleh solehah. Dekatkan kami dengan rizki yang halal, jauhkan kami dari rizki yang haram. Allahumma ya Allah, innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, perjumpakan kami dengan Lailatul Qadar. Perjumpakan kami di saat kami melakukan kebaikan. Perjumpakan kami di saat kami melakukan kebaikan. Allahumma ya Allah, wafatkan kami dalam kondisi husnul khotimah. Wafatkan kami dalam kondisi husnul khotimah. Anugerahkan keberkahan untuk usia kami. Anugerahkan keberkahan untuk rizki kami. Anugerahkan keberkahan untuk aktivitas kami. Rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, anugerahkan keberkahan untuk pondok pesantren Digipreneur Al-Yasmin, anugerahkan untuk majelis taklim Al-Yasmin, dan anugerahkan untuk kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda nanti setelah kajian pulang akan bawa makanan, tapi dimakan setelah azan. Jangan dimakan sebelum azan. Dari mana makanannya? Hasil sedekah atau donasi dari Bunda Yuni. Rawuh Bunda Yuni. Oh, boten rawuh. Jadi yang rawuh makanannya. Ya kan? Mudah-mudahan Bunda Yuni tambah berkah. Amin. Usahanya lancar. Sehingga saged istiqomah untuk mendonasikan hartanya untuk kegiatan ibadah. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah menjalin kerjasama dengan pesantren Diji Pren Al Yasmin, terutama untuk program kajian Senja Al Yasmin. Kita akan break dulu selama akhir Ramadan. Kita akan jumpa kembali setelah tanggal 5 April. Matur nuwun semuanya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.